Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Ramadhani dari kelas 2 AKB 1 dengan NIM 250301017. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen risiko. Saya di sini akan mereview film dengan berjudul The Wolf of Wall Street. Bayangin kamu baru saja lulus kuliah di umur 22 tahun, tapi kamu baru saja tiba di New York dengan dompet yang hampir kosong. Lalu di hari pertama kamu kerja, bos kamu itu seorang broker kawakan, dan beliau mengatakan uang itu tidak pergi kemana-mana, uang hanya berpindah tangan. Lalu pertanyaannya, siapa tangannya? Dalam hitungan bulan, kamu sudah punya Porsche serta apartemen di Manhattan, tetapi umur kamu itu belum genap di 25 tahun. Nah, di balik kemewahan itu, ada satu pertanyaan besar yang tidak pernah benar-benar dijawab. Pertanyaannya itu, siapa akhirnya yang menanggung semua ini? Film ini berdasarkan kisah nyata loh, di mana Jordan Belfort itu benar-benar ada, serta Stratton Oakmont itu juga benar-benar ada. Di mana skema penipuan ini yang mereka jalankan itu dikenal sebagai pump and dump. Nah, di mana benar-benar merugikan ribuan investor bahkan di seluruh Amerika. Film ini bukan tentang kejeniusan finansial, tetapi juga film yang terjadi ketika sistem pengawasannya gagal total, di mana satu orang dengan ambisi tanpa batas dibiarkan beroperasi tanpa batas juga. Jordan Belfort itu memulai karirnya sebagai broker saham di Wall Street, di mana dia di tempat dia bekerja itu bangkrut saat krisis tahun 1987. Alih-alih dia menyerah, tetapi dia beralih ke dunia penny stocks, yang dimana saham perusahaan kecil yang hampir tidak punya nilai, dan juga menemukan bahwa komisi dari saham-saham ini jauh lebih besar. Nah, dari garasi Long Island, Jordan ini mendirikan Stratton Oakmont. Di dalam waktu singkat, perusahaan ini berkembang menjadi salah satu firma sekuritas paling berpengaruh di Amerika, serta ratusan broker, kantor mewah, dan omset ratusan juta dolar. Tapi dalam dia membangun saham ini, semua itu dibangun dengan satu fondasi yang buruk, di mana skema pump and dump ini, mereka itu membeli saham murah, terus memompanya dengan janji-janji palsu kepada investor. Lalu mereka menjual semua saham mereka di harga-harga puncak, lalu meninggalkan investor-investor dengan saham yang nilainya hancur. Nah, dari sanalah kehidupan Jordan dan para brokernya berubah menjadi pesta tanpa henti. Pada contohnya itu narkoba di kapal persiar, helikopter, serta pesta-pesta yang tidak masuk akal. Nah, di mana di luar sana ribuan investor itu kehilangan tabungan hidup mereka. Nah, yang pada akhirnya FBI dan SEC berhasil mengendus operasi mereka, di mana Jordan itu tertangkap, terus diadilkan dan dijebloskan ke penjara. Meskipun hukuman yang Jordan itu terima dianggap terlalu ringan dibanding kerugian yang dia timbulkan kepada investor-investor. Ini saya akan membahas risiko yang gagal dikelola, baik itu dari sisi Jordan Belfort, Stratton Oakmont, ataupun investor-investor lainnya. Risiko yang pertama itu ada risiko kepatuhan regulasi, di mana risiko ini paling fundamental yang diabaikan dari awal. Nah, Stratton Oakmont ini beroperasi sengaja dengan melanggar regulasi sekuritas, mulai dari memanipulasi harga saham, memberikan informasi palsu kepada investor, serta pencurian uang melalui rekening luar negeri. Nah, yang lebih mengkhawatirkan itu, ini bukan kelalaian, tapi pilihan strategis. Jordan Belfort ini secara aktif mencari celah hukum dengan menyuap pihak-pihak terkait, merekrut pengacara untuk memastikan operasinya bisa berjalan sesuai yang dia mau selama mungkin, serta juga di dalam perusahaannya itu tidak ada fungsi kepatuhan yang nyata. Nah, jadi Chief Compliance Office itu hanya formalitas, jadi nggak punya otoritas untuk menghentikan apapun. Risiko yang kedua yaitu risiko hukum, di mana setiap transaksi pump and dump itu adalah tindakan kriminal.
Nah, setiap panggilan telepon yang menjanjikan keuntungan palsu itu adalah penipuan. Setiap transfer uang ke rekening Swiss juga merupakan potensi dakwaan pencurian uang. Nah, jadi selama bertahun-tahun itu Jordan dan timnya itu beroperasi seolah hukum tidak berlaku untuk mereka. Jadi mereka itu membayar denda regulasi seperti biaya operasional, terus harga-harga yang harus dibayar itu untuk tetap bermain, serta risiko hukum yang tidak dikalkulasi dengan serius. Nah, pada akhirnya itu menjadi bom waktu ketika FBI mulai mengincar dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Risiko yang ketiga ini sebenarnya sempat membingungkan, di mana selama bertahun-tahun Stratton Oakmont ini membangun reputasi mereka. Padahal reputasi ini kan salah, tapi mereka itu dikenal sebagai tempat para broker muda yang bisa menjadi kaya raya dalam hitungan bulan. Nah, karena ini menarik ribuan orang yang bergabung dan mengundang perhatian regulator, di mana yang lebih fatalnya ini nama baik pribadi Jordan Belfort yang sempat disebut sebagai The Wolf of Wall Street dengan konotasi positif di kalangan tertentu, hancur ketika kasusnya terbuka ke publik. Lalu tidak ada strategi manajemen reputasi jangka panjang, tidak ada exit strategi, serta kepercayaan publik itu runtuh dan tidak ada yang tersisa. Risiko keempat yaitu risiko operasional dan budaya. Nah, risiko ini sering diabaikan dalam analisis finansial biasa, tapi justru paling menghancurkan dari dalam. Budaya Stratton Oakmont ini budaya kelebihan tanpa batas. Narkoba di kantor, pesta di tengah jam kerja, bonus yang mendorong perilaku agresif tanpa etika, serta Jordan sendiri itu juga menciptakan budaya ini. Nah, malah dia itu dengan bangga adanya budaya ini. Akibatnya, tidak ada satupun karyawannya yang merasa punya tanggung jawab untuk berbicara jujur. Tidak ada yang mengangkat tangan untuk mengatakan ini salah. Karena sistem justru memberikan hadiah kepada orang yang diam dan menghukum yang bersuara. Nah, ketika FBI memasang kawat pada salah satu rekan dekat Jordan yang bernama Donny Azov, ini adalah bukti bahwa bahkan orang-orang paling terdekat pun tidak benar-benar loyal, hanya takut. Dan ketakutan bukan fondasi organisasi yang sehat. Nah, risiko yang kelima ada risiko etika dan tata kelola. Nah, di puncak segalanya, ini adalah kegagalan yang paling mendasar, di mana Jordan Belfort ini bukan tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Dia tahu kalau ini salah, tetapi dia memilih untuk tidak peduli karena sistemnya tidak ada memberikan konsekuensi nyata cukup dari awal. Nah, tidak ada dewan direksi independen, tidak ada pakai auditor eksternal yang benar-benar kritis, serta tidak ada mekanisme yang aman. Terus tata kelola perusahaan tidak ada sama sekali. Lalu semua keputusan ada di tangan Jordan dan kelompok kecil di sekitarnya. Dan ketika satu orang memegang semua kekuasaan tanpa pengawasan, risiko etika ini tidak lagi menjadi risiko, ia hanya menjadi kepastian. Cara mengatasi dari risiko-risiko yang gagal tadi, ini bukan tentang menghukum Jordan Belfort, tetapi ini tentang apa yang seharusnya mencegah semua ini jauh sebelum korban berjatuhan. Yang pertama, risiko kepatuhan regulasi. Nah, fungsi kepatuhan harus punya gigi nyata, di mana nama struktur organisasi tapi otoritas untuk menghentikan transaksi yang mencurigakan tanpa harus meminta izin CEO. Regulator seperti SEC juga perlu sistem deteksi dini berbasis data, bukan menunggu laporan masuk saja, tapi aktif memantau pola transaksi yang anomali. Nah, yang kedua, risiko hukum. Hukuman yang tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat hanya mengundang pengulangan. Nah, perlu ada mekanisme disgorgement total. Semua aset hasil kejahatan disita habis, bukan hanya sebagian. Nah, selain itu, tanggung jawab hukum juga harus menyentuh individu, bukan hanya perusahaan. Nah, selanjutnya risiko reputasi. Reputasi yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Nah, satu-satunya membangun reputasi yang tahan lama adalah dengan transparansi sejak awal, serta laporan keuangan yang dapat diaudit, komunikasi yang jujur kepada investor, serta rekam jejak yang dapat diverifikasi. Nah, risiko operasional dan budaya. Budaya perusahaan adalah kebijakan yang tidak tertulis. Nah, jika bonus dan promosi hanya diberikan kepada yang paling agresif tanpa mempertimbangkan cara mereka mencapainya, nah itulah budaya yang akan tumbuh.
Pemimpin harus menjadi contoh pertama, bukan sekedar memasang poster nilai-nilai di dinding kantor. Nah, yang terakhir adalah risiko etika dan tata kelola. Tata kelola yang baik dimulai dari pemisahan kekuasaan, dewan direksi independen, auditor eksternal yang benar-benar independen, serta dan kanal whistleblowing yang aman dan terlindung dari hukum. Ketika satu orang tidak bisa membuat semua keputusan sendirian, risiko penyalahgunaan turun secara dramatis. Penutupnya, film The Wolf of Wall Street ini sering ditonton sebagai film tentang kemewahan dan kejatuhan satu orang. Dimana jika kita baca lebih dalam, ini film tentang kegagalan sistematik, kegagalan regulasi, kegagalan tata kelola, kegagalan budaya, dan langsung bertahun-tahun sebelum akhirnya ada yang bertindak. Nah, yang paling ironisnya itu, Jordan Belfort ini akhirnya menulis buku, menjadi pembicara publik berbayar, serta menghasilkan uang lagi. Kali ini ia menceritakan bagaimana dia mencuri, serta menunjukkan bahwa tanpa sistem yang benar, bahkan kejatuhan pun bisa menjadi peluang baru. Nah, pelajaran sesungguhnya dari film ini bukan jangan seperti Jordan Belfort, tetapi bangun sistem yang tidak memberi Jordan Belfort berikutnya ruang untuk tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.